Baik, saya Sulman Pande akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran empiri dan strategi pembelajaran afektif. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI. SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Tujuan utama dari SPI adalah menolong siswa untuk mendapatkan dan mengembangkan disiplin intelektual, keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Beberapa ciri utama SPI. Yang pertama adalah menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Siswa berperan untuk menemukan sendiri inti materi pelajaran. Yang kedua adalah seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menemukan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan SPI adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Menjadi prinsip-prinsip penggunaan SPI yang pertama adalah maturation atau kematangan adalah proses perubahan fisiologis dan anatomis, yaitu proses pertumbuhan fisik yang meliputi pertumbuhan tubuh, otak, dan sistem saraf. Yang kedua adalah physical experience, adalah tindakan-tindakan fisik yang dilakukan individu terhadap benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Social expression. Ketiga, social expression adalah aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain melalui pengalaman sosial akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada aturan lain di samping aturannya sendiri. Yang keempat adalah accumulation, adalah proses penyesuaian antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru yang ditemukannya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru yang pertama adalah berorientasi pada pengembangan intelektual, prinsip interaksi, gitu adalah prinsip bertanya, prinsip belajar untuk berpikir, dan selanjutnya prinsip keterbukaan. Menjadi langkah-langkah pelaksanaan SPI adalah secara umum. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, yang enam merumuskan kesimpulan. Strategi pembelajaran inquiry sosial pada awalnya strategi pembelajaran inquiry ini banyak diterapkan dalam ilmu alam, namun para ahli pendidikan ilmu sosial mengadopsi strategi inquiry yang kemudian diamankan inquiry sosial, yang dimakan inquiry sosial. Hal ini didasarkan pada asumsi pentingnya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang menjadi kesulitan implementasi SPI, yang pertama adalah SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir yang berdasarkan kepada dua sayap yang sama pentingnya, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Yang kedua, sejak lama tertanam dalam budaya belajar siswa bahwa belajar pada dasarnya adalah menerima materi pelajaran dari guru. Dengan demikian, bagi mereka guru adalah sumber belajar yang utama. Yang ketiga adalah berhubungan dengan sistem pendidikan kita yang dengan tidak konsisten. Yang menjadi keunggulan dan kelemahan SPI, yang pertama adalah keunggulannya adalah menekankan pada anak pada aspek kognitif, efektif, psikomotor secara seimbang sehingga lebih bermakna. Kedua, memberi ruang siswa sebagai belajar sesuai dengan gaya mereka. Yang menjadi kelemahannya adalah sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, kadang perlu waktu yang panjang, sulit dilakukan. Yang ketiga, selama kriteria keberhasilan ditentukan dengan penguasaan materi. Pembahasan yang kedua adalah strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya. Yang menjadi proses menentukan sikap, yang pertama, proses strategi pembelajaran afektif juga disebut dengan istilah proses menentukan sikap. Ada dua proses yang termasuk ke dalam strategi
pembelajaran afektif, yaitu pola pembiasaan. Yang kedua, modeling. Model-model strategi pembelajaran afektif yaitu yang pertama adalah model konsiderasi. Model konsiderasi ini adalah pembelajaran moral siswa yaitu membentuk kepribadian, bukan pengembangan intelektual. Yang kedua, model pengembangan kognitif. Model pengembangan kognitif dikembangkan oleh Lawrence Koenig, yaitu bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut aturan tertentu. Teknik yang ketiga adalah teknik mengklasifikasi nilai. Teknik mengklasifikasi nilai adalah sering disingkat dengan VCT, dapat didefinisikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dan menghadapi suatu persoalan melalui proses analisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Keempat, model pembentukan rasional. Dalam kehidupan orang berpegang pada nilai sebagai standar segala aktivitas. Nilai yang ada tersembunyi dan ada pula yang dapat dinyatakan secara eksplisit. Begitu dalam model nedirektif. Para siswa memiliki potensi kemampuan untuk berkembang sendiri, perkembangan pribadi untuk berlangsung dalam suasana permisif dan kondusif. Yang menjadi kelemahan dan kelebihan pembelajaran afektif. Yang pertama, kelebihannya itu adalah yang pertama, dalam pelaksanaan pembelajaran afektif akan dapat membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang kedua, dengan pelaksanaan strategi pembelajaran afektif akan memperkuat karakter bangsa Indonesia, apalagi apabila diterapkan pada anak sejak dini. Yang ketiga, dengan pelaksanaan pembelajaran afektif, siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang menjadi kelemahannya yaitu yang pertama, kurikulum yang berlaku selama ini cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual, di mana anak diarahkan kepada menguasai materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan moral. Yang kedua adalah keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera karena perubahan sikap dilihat dalam rentang waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah pengaruh kemampuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara yang berdampak pada pembentukan karakter anak. Ya, sekilas tentang penjelasan materi pembelajaran ini, yaitu strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran efektif.